Warna hijau subur yang terpancar dari hutan pegunungan, seperti laut hijau yang tidak berujung. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri di atas batu yang besar di puncak gunung. Ekspresinya serius saat tangan kanannya membentuk segel aneh, dan dia segera berteriak. Cahaya yang kuat segera melonjak dari telapak tangan pemuda itu. Mengikuti kemunculan cahaya itu, telapak tangannya tiba-tiba didorong ke depan. Namun, cahaya intis di telapak tangannya seperti kilat saat telapak tangannya bergerak dan langsung menghilang. Telapak tangan yang diayunkan hanya membawa sedikit angin. Buah embusan dikeluarkan dan lubang kecil diledakkan di tanah. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia duduk di atas batu besar sambil berulang kali tertekan. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan keterampilan ini benar-benar terlalu kuat, sehingga dia tidak dapat menggunakannya berulang kali. Teknik sialan ini sebenarnya sulit untuk dipraktekkan, apalagi ini hanya segel pertama. Saya benar-benar tidak tahu betapa menakutkan segel 4 yang tersisa. Xiaoyan dengan lemah bersandar pada batu yang dingin. Sudah hampir 5 hari sejak dia membuka 3 jalur Qi. Selama 5 hari ini, Xiaoyan tidak mendapatkan banyak kemajuan dalam pelatihannya. Untuk melepaskan kekuatan normal keterampilan ini, seseorang harus menyelesaikan peredaran Dou Qi di dalam tubuhnya, serta membuat pembentukan segel tangan pada saat yang bersamaan. Jika tidak, sesuatu seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu akan terjadi kembali. Energinya akan menghilang dengan cepat. Akhirnya, itu akan menyebabkan kekuatannya menjadi menurun. Kekuatan semacam ini biasanya membutuhkan waktu untuk membentuknya. Agak tidak mungkin jika seseorang ingin berhasil dalam waktu singkat. Tentu saja, kemajuan yang lambat ini mungkin juga terkait dengan hal ini. Xiaoyan juga sangat menyadari hal ini. Paling tidak, dia jauh lebih baik daripada menggunakannya untuk pertama kalinya. Namun, dia terbiasa dengan kemajuan yang cepat. Karena itu, kecepatan lambat seperti ini adalah sesuatu yang sulit diterima. Ini memang layak menjadi teknik Dou kelas atas. Sepertinya, saya hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Xiaoyan menghela napas dan menarik kecemasan di dalam hatinya. Dia duduk bersila dan menenangkan pikirannya. Dia memasuki mulai pelatihan untuk memulihkan Dou Qi-nya yang kelelahan. Saat ini, kekuatan Xiaoyan sudah mencapai puncak kelas Douang. Penyerapan energi alamnya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Selain itu, karena dia mempunyai Valen Heart Flame, Flame Mantra juga telah berevolusi ke level yang tinggi. Tentu saja, ini adalah tebakan Xiaoyan dari kecepatan pemurnian energi alam oleh Flame Mantra. Dia sebenarnya tidak dapat menjamin bahwa itu benar-benar berhasil menembus ke kelas D. Namun, satu hal yang dia yakini bahwa Flame Mantra saat ini tidak hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, terlepas dari berapa banyak energi alam yang dituangkan ke dalam tubuhnya. Ini berulang kali memperbaiki Dou Qi-nya yang ada, menyebabkannya memiliki keaktifan yang lebih besar dan kekuatan eksplosif. Dari sudut pandang tertentu, Xiaoyan bahkan bisa bersaing dengan beberapa elit Dou Huang hanya dengan mengandalkan Flame Mantra dan Heart Flame. Tentu saja, jika dia bertemu dengan Dou Huang yang sedikit lebih kuat, dia perlu menggunakan teknik Dou untuk bertarung dengan lawan seperti itu. Untuk elit puncak Dou Huang, dia harus berusaha sekuat tenaga. Jika itu seseorang yang lebih kuat, seperti Han Feng yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong, dia harus melakukan segala upaya untuk mendapatkan peluang kemenangan yang besar. Namun, Xiaoyan tidak puas dengan hasil pertempuran semacam ini, karena dia tahu bahwa dia harus mengalahkan orang yang mengendalikan sekte Mystic Cloud. Ketika dia kembali ke kesaran Jiama 2 tahun lalu, Yunsan sudah melangkah ke kelas Douzong. Sekarang, 2 tahun telah berlalu. Wajar jika kekuatannya akan semakin kuat. Xiaoyan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, peluang kemenangannya tidak akan terlalu tinggi. Oleh karena itu, saat ini dia membutuhkan kekuatan pertarungan yang kuat, yang memungkinkan dia untuk bersaing dengan elit Douzong. Keterampilan buka segel gunung adalah satu-satunya yang bisa diandalkan. Karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi, Xiaoyan harus benar-benar menguasai segel buka gunung sebelum dia kembali ke Kekaisaran Jiama. Kalau tidak, resiko akan terlalu besar. Saat itu, dia dipaksa pergi seperti anjing yang kehilangan rumahnya saat dia diusir dari Kekaisaran Jiama. Ini bisa terjadi sekali
tetapi tidak akan pernah terjadi untuk kedua kalinya. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya saat pikiran ini melintas di hatinya. Rasa dingin berulang kali melintas di pupil matanya yang hitam. Yunsan, tunggu saja. Aku Xiaoyan telah berkata bahwa aku akan kembali, dan aku pasti akan kembali untuk membalas dendam darah ini. Kebencian mengalir di hati Xiaoyan saat dia tiba-tiba berdiri. Segel tangan yang rumit di tangannya dengan cepat terbentuk, dan doki di tubuhnya dengan cepat beredar pada saat ini. Saya tidak percaya saya tidak bisa menguasai teknik ini. Wajah tegang pemuda itu menatap matahari di puncak gunung saat tangannya menari tanpa lelah. Segel tangan yang aneh di bawah sinar matahari meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Koordinasi doki yang kuat dan segel tangannya secara bertahap menjadi lebih baik saat tangannya membentuk segel yang tak terhitung jumlahnya. Saat Xiaoyan disibukkan dengan pelatihan, Xin berganti di wilayah sudut hitam, tepatnya di kota Feng. Tempat itu menjadi kota yang paling dekat dengan Akademi Dalam. Itu menyebabkan tidak ada faksi lain yang berani masuk ke dalamnya. Hal itu memberi Xiaoli kesempatan untuk mengambil alih tempat itu. Setelah menggunakan cara berdarah untuk menaklukkan beberapa faksi yang keras kepala, selama setengah bulan ini, Xiaoli telah menguasai kota Feng. Gerbang Xiao yang didirikan Xiaoli juga mendapatkan reputasi di wilayah sudut hitam. Namun, kebanyakan faksi lain hanya menonton dengan mata dingin. Mereka menunggu Akademi Jianan untuk membalas perbuatan faksi yang sangat berani ini. Menurut harapan mereka, Akademi Jianan saat ini pasti tidak akan mengizinkan faksi lain untuk mengendalikan kota yang paling dekat dengan Akademi Dalam. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah masih belum ada aktivitas dari Akademi Dalam selama hampir 2 bulan. Hal ini menyebabkan beberapa faksi dari wilayah sudut hitam juga menambahkan kota Feng. Setelah 2 tahun dikembangkan oleh Han Feng, kota Feng adalah kota besar yang merupakan salah satu kota teratas di wilayah sudut hitam. Beberapa lelang besar dilakukan di tempat ini selama 2 tahun terakhir ini. Meskipun kota Feng jatuh ke titik terendah ketika kematian Han Feng dan pembubaran aliansi hitam, itu bukanlah sesuatu yang bisa sepenuhnya merusak reputasi kota Feng. Objek yang diinginkan semacam ini secara alami adalah sesuatu yang memiliki daya pikat yang besar bagi faksi-faksi dari wilayah sudut hitam. Di masa lalu, tidak ada yang berani memasuki kota ini karena mereka takut Akademi Dalam akan ikut campur. Namun, sekarang mereka menyadari bahwa gerbang Xiao ini tetap tidak tersentuh sampai saat ini. Tampaknya, Akademi Dalam telah mengurangi pertahanan mereka dan tidak ingin terlalu memperhatikan wilayah sudut hitam. Hal ini menyebabkan beberapa faksi mempersiapkan diri untuk membuat masalah. Dari cara mereka melihatnya, bagaimana mungkin kota dengan keuntungan yang begitu kaya ditempati oleh faksi kecil yang tidak diketahui seperti ini. Oleh karena itu, akhirnya ada faksi berukuran sedang yang tidak bisa menahan diri dan mengambil tindakan setelah itu. Setelah gerbang Xiao menduduki kota Feng selama sekitar 20 hari, faksi ini memiliki sekitar 100 orang. Yang terkuat di antara mereka adalah Bintang 4 Doang. Namun, tidak ada berita tentang faksi ini setelah membawa banyak orang dan menyombongkan diri di kota Feng. Beberapa mata-mata baru menyadari situasinya setelah mengajukan beberapa pertanyaan. Hampir setengah dari orang-orang ini dibunuh oleh gerbang Xiao dan sisanya telah menyerahkan diri. Menurut aturan di wilayah sudut hitam, selama faksi memiliki seorang ahli doang, itu dianggap sebagai faksi lapis kedua. Jika mereka memiliki Dou Huang, itu akan dianggap sebagai faksi tingkat pertama yang sebenarnya. Mereka yang lebih kuat, mereka akan memilih posisi yang luar biasa seperti aliansi hitam, di mana tidak ada yang berani menyinggungnya. Tentu saja, ini sama besarnya seperti Akademi Jianan. Mampu membunuh lebih dari setengah faksi tingkat kedua, serta membuat sebagian lainnya menyerah, berarti bahwa gerbang Xiao memang memiliki kekuatan. Kekuatan semacam ini cukup untuk menyebabkan beberapa faksi yang melihatnya dengan niat jahat menjadi enggan untuk melawan mereka. Tentu saja, dengan daya pikat kota Feng, wajar jika seseorang tidak bisa menikmati kedamaian abadi. Oleh karena itu, perdamaian hanya berlangsung selama setengah bulan sebelum Xiaoli mendapat kabar bahwa 3 faksi tingkat pertama dalam wilayah sudut hitam telah bergandengan tangan untuk menyerang kota Feng. 3 faksi tingkat pertama yang bergandengan tangan ini mungkin tidak sebanding dengan aliansi hitam saat itu.
Dihadapkan dengan serangan kuat semacam ini, setidaknya mereka memiliki 3 elit Do Huang. Secara alami, tidak mungkin dengan kekuatan Xiaoli sendiri untuk memblokir mereka. Oleh karena itu, pesan merpati diam-diam terbang keluar dari kota Feng. Akhirnya, itu menuju pegunungan yang dalam di dalam akademi. Setelah itu, Xin berganti di hutan yang dalam. Sidik jari energi hijau giok yang besar tiba-tiba muncul di langit. Itu segera membawa suara angin kencang yang menakutkan. Saat itu dengan keras menabrak dinding gunung seperti bola meriam. Segera, seluruh puncak gunung meledak dengan keras dan mengguncang seluruh pegunungan. Garis retak setebal lengan menyebar seperti jaring laba-laba di puncak gunung dan menutupi seluruh dinding dalam waktu singkat. Ekspresi Xiaoyan membawa jejak keputihan saat dia menyaksikan puncak gunung yang hampir hancur. Sukacita yang tidak biasa menutupi matanya yang hitam pekat. Setelah berlatih selama beberapa hari, dia akhirnya memahami kekuatan yang ada. Oleh karena itu, dia benar-benar dapat menggunakan segel gunung terbuka. Xiaoyan percaya bahwa dia pasti bisa mencapai penguasaan penuh melalui latihannya, jika dia diberi waktu yang cukup. Pada saat itu, kekuatan buka segel gunung tampaknya akan menjadi lebih menakutkan. Semuanya sulit pada awalnya, karena Xiaoyan sudah memiliki awal yang cukup baik. Kesuksesan hanyalah masalah waktu. Kemudian, dia mengepakkan sayap hijau tua di punggungnya dan perlahan mendarat di puncak gunung yang berantakan. Setelah lebih dari sebulan pelatihan, dia saat ini telah mencapai penguasaan awal dari keterampilan itu. Jika dia ingin mencapai penguasaan penuh, dia harus mengasahnya melalui pertarungan yang sebenarnya. Sangat layak menjadi teknik Do tingkat tinggi kelas D. Saya baru saja menggunakannya pada tahap awal, tetapi kekuatannya tidak lebih lemah dari tsunami pemecah gunung. Saya akan memiliki kartu truf lain saat bertarung di masa depan. Sayap api hijau tua di punggungnya diam-diam menghilang saat dia tertawa pelan. Teriakan burung tiba-tiba terdengar di langit. Tepat saat Xiaoyan berencana untuk memulihkan dokinya yang kelelahan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan sedikit keraguan. Sebelum ekspresinya sedikit berubah, dia mengulurkan tangannya dan kekuatan hisap meledak. Burung merpati kurir yang berlama-lama di udara tersedot ke tangan Xiaoyan. Tatapannya menyapu, kemudian ekspresinya menjadi tenggelam. Setelah bersantai sejenak, dia menjentikan jarinya dan selembar kertas pun terbakar menjadi abu. Cailin! Xiaoyan berbalik dan tiba-tiba berteriak keras ke hutan yang luas. Namun, tidak ada reaksi sedikit pun bahkan setelah sekian lama. Xiaoyan tidak punya pilihan lain saat dia berteriak sekali lagi, Medusa! Ada masalah yang terjadi. Kali ini, cahaya 7 warna akhirnya keluar setelah teriakan terdengar. Dalam beberapa kedipan, Ratu Medusa yang dingin dan acuh tak acuh muncul di depan Xiaoyan. Ada beberapa masalah yang mengharuskan saya untuk pergi ke wilayah sudut hitam. Ayo pergi. Xiaoyan secara otomatis mengabaikan wajah dingin dari Ratu Medusa saat dia berbicara. Kamu bisa melupakan tentang menjadikanku petarung bebasmu. Alis Medusa vertikal saat dia berbicara dengan suara dingin. Setelah itu, punggungnya segera bergetar, dan sepasang sayap api hijau tua yang indah muncul di punggungnya. Sayap api mengepak, dan tubuh Xiaoyan dengan cepat naik ke udara, saat angin liar mengelilingi tubuhnya. Akhirnya, dia berbalik dan menyerbu menuju wilayah sudut hitam. Xiaoyan jelas tahu bahwa Xiaoli menemui masalah dari surat itu. Namun, dia tidak bisa berencana mengumpulkan pembantu dari Akademi Dalam. Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menghentikannya di wilayah sudut hitam. Selain itu, seseorang tidak bisa melupakan Medusa yang saat ini mengikutinya. Setelah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama, ini adalah elit Dozong sejati. Selain itu, dia mungkin lebih kuat daripada Sukian. Mengingat kekuatan Xiaoyan dan Medusa, kemungkinan mereka akan menyapu seluruh wilayah sudut hitam. Yang disebut emas perak bersaudara mungkin bisa bergandengan tangan untuk memblokir Sukian. Namun, jika lawan mereka adalah Ratu Medusa, kemungkinan besar mereka tidak seberuntung itu. Bagaimanapun, dia bukan elit Dozong biasa. Medusa mengepalkan tangannya dengan erat saat dia melihat sosok Xiaoyan yang perlahan menjauh. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan marah menyatupkan gigi peraknya. Kakinya yang halus menginjak langit kosong saat sosoknya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat mengikuti Xiaoyan dari belakang. Selain itu, Xin berganti di kota Feng. Pada saat ini,
Semua perhatian di kota Feng terkumpul di manor megah di tengah kota Feng. Tempat itu sepertinya adalah tempat orang yang pernah mengendalikan kota Feng. Kebanyakan orang di dalam kota tidak terlalu tertarik pada siapa yang akan bertanggung jawab atas kota. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa terlepas dari siapa yang memegang kendali, mereka pada akhirnya hanya akan berada di level terendah. Oleh karena itu, mereka bahkan lebih senang melihat banyak faksi memperebutkan posisi penguasa. Sekitar setengah jam yang lalu, 3 unit besar telah bergegas ke kota Feng. Sebelum akhirnya, mereka pergi ke manor tempat Kaisar Pengobatan Han Feng pernah tinggal. Saat ini, tempat itu menampung faksi yang mengendalikan kota Feng, Gerbang Xiao. Sebagian besar orang di kota Feng telah mendengar tentang 3 faksi kuat ini. Reputasi mereka cukup untuk disebarkan ke seluruh wilayah Sudut Hitam. Karena mereka adalah faksi tingkat pertama dan hampir semua orang mengenal mereka. Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar. 3 faksi ini adalah faksi yang sangat terkenal di wilayah Sudut Hitam. Para pemimpin mereka merupakan ahli yang berada di peringkat 10 besar dari peringkat hitam. Mereka tidak lebih lemah dari Fan Lao yang meninggal di tangan Xiaoyan saat itu. Ketiga faksi ini mendominasi wilayah Sudut Hitam dan selalu menjadi sombong. Mereka bahkan mengabaikan Han Feng ketika dia mengundang 3 faksi ini untuk bergabung dengan aliansi hitam. Tindakan semacam ini mungkin menyebabkan Han Feng menjadi marah, tetapi dia membiarkan semuanya terjadi karena dia takut dengan kekuatan 3 faksi besar ini. Saat itu, aliansi hitam sangat kuat, namun ketiga faksi ini memilih untuk menolak bergabung dengan mereka. Bahkan dalam situasi seperti itu, dari sini bisa dikatakan bahwa mereka memiliki modal yang cukup kuat. Bagaimanapun, pemimpin dari 3 faksi ini bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami tidak akan mau melawan orang-orang yang tidak mampu mereka hadapi. Meskipun Han Feng adalah seorang yang mereka takuti, itu jauh dari titik di mana mereka harus tunduk di hadapannya. Ada banyak orang yang merasa kasihan dengan apa yang disebut dengan Gerbang Xiao, karena ketiga faksi ini telah mengirim pasukan mereka ke kota Feng. Di mata banyak orang, Gerbang Xiao seperti seorang siswa baru yang bertemu dengan seorang master. Jika pemimpin Gerbang Xiao bijaksana, dia akan patuh dengan menyerahkan kota Feng. Ini adalah pilihan yang paling bijak. Di dalam aula, ada 4 kelompok orang yang berdiri di aula saat ini. Yang terjauh secara alami adalah orang dari Gerbang Xiao yang mengendalikan kota Feng saat ini. 3 orang lainnya di luar tampaknya adalah orang-orang dari apa yang disebut Sekte Langit yang Gelap, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar. Kamu adalah pemimpin Gerbang Xiao, kan? Saya tidak akan bertele-tele. Jangan salahkan kami karena mencuci tempat ini dengan darah. Jika Anda tidak memberi saya jawaban yang jelas dalam jangka waktu 1 jam. Seorang pria besar dengan dada telanjang menunjukkan tato singa besar di dadanya dan melirik Xiaoli dengan dingin. Senyum muncul di wajahnya yang dipenuhi aroma berdarah. Pemimpin sekte Yan selalu terus terang, namun saya juga menyetujui kata-katanya. Pria parubaya baru saja berbicara ketika seorang wanita cantik berpakaian seksi menutup mulutnya dan tertawa penuh kasih. Ada tato bunga popi genit di sisi wajahnya. Meski itu indah, ia memiliki racun yang mematikan. Seorang lelaki tua berwajah hitam di sisi lain, mengangkat tangannya yang keriput di atas meja. Aku yang dulu tidak bertarung selama beberapa waktu. Saya ingin tahu, apakah saya akan menjadi kejam seperti di masa lalu jika saya melakukannya hari ini. Ada hampir 100 orang yang berdiri di belakang ketiga orang ini. Tubuh orang-orang ini berlumuran darah. Tatapan mereka sedingin binatang buas ketika mereka menyapu. Tatapan Xiaoli gelap dan dingin saat dia mengamati 3 orang di depannya. Ada banyak pria berpakaian hitam berkumpul di belakangnya. Bau darah di tubuh mereka tidak lebih lemah dari orang-orang di depannya. Pada satu pandangan, orang dapat mengatakan bahwa mereka memiliki pengalaman pertempuran yang kaya dan kejam. Alasan pihak lain tidak segera bertindak setelah kedatangan mereka adalah karena aura yang kuat dari individu berpakaian hitam di sisi Xiaoli. Jika tidak, mereka akan segera menyerang karena karakter mereka yang sangat buas. Saya menyadari bahwa kalian bertiga memiliki tinju yang cukup besar di wilayah Sudut Hitam. Anda semua kuat dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika Anda ingin menduduki kota Feng, mungkin bagi saya untuk menyerahkan kota Feng. Tapi
Hanya ada satu kota Feng. Jadi kepada siapa saya harus menyerahkannya? Xiaoli bermain dengan cangkir teh di tangannya ketika dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Ada sedikit perubahan suasana di aula saat kata-kata Xiaoli terdengar. Sesaat kemudian, wanita cantik berbusana seksi itu tertawa. Tipuanmu tidak buruk, tapi rencana seperti itu tidak berguna bagi kami. Anda tidak perlu khawatir siapa yang nantinya akan memimpin kota ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memimpin orang-orang Anda dan keluar dari kota Feng. Tangan Xiaoli mengencangkan cengkeramannya di cangkir teh. Dia menghela napas di dalam hatinya. Mereka memang sangat berpengalaman. Mungkin bagi kami untuk meninggalkan kota Feng, namun saya bukan pemimpin gerbang Xiao. Beberapa niat membunuh muncul di wajah dinginnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini, dia perlu berjuang beberapa saat agar Xiaoyan bisa datang tepat waktu. Di mana Anda menemukan semua omong kosong ini? Aku yang dulu tidak ada di sini untuk berbicara apapun denganmu. Saya di sini untuk memberitahu Anda, untuk keluar dari kota ini secepat mungkin. Pria besar dengan tangan terbuka segera melebarkan matanya pada kata-kata Xiaoli. Telapak tangannya memukul meja di depannya sampai hancur berkeping-keping. Ekspresi Xiaoli segera menjadi suram. Kelompok besar pria berpakaian hitam di belakangnya juga mengeluarkan suara saat mereka mencabut senjata dari punggung mereka. Dalam sekejap, atmosfer di dalam aula menjadi gelisah dengan pemandangan yang terhunus. Saat pertempuran hampir pecah, sebuah suara tiba-tiba muncul. Apakah kamu ingin gerbang Xiaoku keluar dari kota Feng? Selain itu, Han Feng tidak memiliki syarat untuk melakukannya. Apa yang membuat kalian menjadi sangat berani? Tawa dingin yang samar tiba-tiba bergema. Tepat ketika atmosfer akan runtuh, sosok hitam segera muncul di tengah aula dengan cara seperti hantu di depan mata semua orang. Cerita pun berakhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.